Saudara sekalian yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Iya, liburan nggak jalan-jalan ya, liburan sekolah ini ya, malah ngumpul ke gereja. Ya, hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya Santo Petrus dan Paulus Rasul, nama yang tidak asing bagi kita. Kisahnya juga kita kenal. Bagaimana Petrus dipanggil oleh Yesus, bagaimana Paulus bertobat beriman kepada Yesus. Semua mempunyai sejarah perjalanan hidup iman yang unik, khas, ya, yang kadang-kadang sangat kontroversial, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berkali-kali Petrus menyangkal Yesus, tetapi pada akhirnya ia mampu melanjutkan karya Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematian. Petrus menjadi pemimpin para rasul, Petrus menjadi pemersatu umat beriman. Petrus akhirnya diakui oleh gereja sebagai Paus pertama. Dalam Injil hari ini kita mendengar kepercayaan Tuhan Yesus kepada Santo Petrus pada saat ia bertanya kepada para murid, siapa anak manusia itu menurut kata orang? Semua menjawab bahwa Yesus itu nabi, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Satu-satunya yang menjawab dengan tegas bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, yaitu Petrus, pemimpin para rasul. Maka keyakinan Petrus ini yang membuat Yesus mempercayainya untuk memimpin gereja. Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku." Jemaat berarti gerejaku. Dengan demikian, Petrus karena imannya, kesadarannya bahwa Yesus itu adalah Mesias, Putra Allah yang hidup, bukan hanya nabi, maka ia menjadi pondasi berdirinya gereja. Jemaat-Ku akan kudirikan di atas batu karang ini, jemaat-Ku. Maut tidak akan menguasainya, bahkan diberi kuasa, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Maka gambaran Petrus membawa kunci. Kunci itu melambangkan sabda Tuhan ini, ia memegang kunci kerajaan surga. Itulah anugerah Yesus kepada Petrus, pemimpin para rasul. Lalu kita juga mengingat perjalanan pertobatan Paulus yang dulu bernama Saulus. Ia benci sekali dengan jemaat Kristen. Ia mengejar-ngejar sebagai tokoh Farisi, orang Yahudi, terdidik, terpelajar, menganggap bahwa orang Kristen itu mengikuti ajaran sesat, maka mereka juga harus dibunuh. Dan Saulus mempunyai surat izin untuk mengejar, menghukum, membunuh murid-murid Kristus. Tetapi pada saat perjalanan ke Damaskus, ia mendapat pencerahan, panggilan dari Kristus. Ia kemudian singkatnya bertobat, percaya, dibaptis oleh Ananias. Kemudian ia berubah menjadi murid Yesus yang mewartakan Injil
menulis banyak surat di dalam perjanjian baru yang kita baca di dalam kitab suci, ya. Tulisan-tulisannya itu sungguh-sungguh tulisan yang menunjukkan bagaimana iman Paulus yang mendalam kepada Yesus setelah ia bertobat. Ia mewartakan Yesus mulai dari Asia sampai ke Eropa seputar Laut Tengah. Paulus berkeliling mewartakan Injil. Ujung dari perjalanan iman mereka, dua-duanya akhirnya dihukum mati, dibunuh. Sedangkan Petrus minta dibunuh, disalib dengan kepala di bawah. Dia ingin mengikuti Yesus, tetapi ia ingin kesetiaannya lebih dalam lagi, ia disalibkan dengan kepala di bawah. Saudara sekalian yang terkasih, inilah pondasi gereja kita, tokoh yang sungguh-sungguh mempersatukan, tokoh misioner yang mewartakan iman sampai ke semua bangsa. Dua orang ini tidak terpisahkan. Maka gereja merayakan bersamaan, yaitu Petrus dan Paulus, rasul, dirayakan bersama. Saudara sekalian yang terkasih, dari teladan dua tokoh rasul ini kita belajar bagaimana supaya kita mampu mempunyai hidup iman yang mengarah seperti kedua rasul itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Rasul hebat ini pun bukan pribadi yang dari dulu orang yang sempurna. Beberapa kali menyangkal imannya, beberapa kali menyangkal tidak mau menderita. Bahkan Paulus, orang yang ingin membunuh murid-murid Yesus, setelah ia bertobat, berapa kali dia ingin dibunuh oleh orang-orang lawannya lagi, orang-orang lain yang tidak senang dengan Paulus. Berulang-ulang dia terancam hidupnya. Tidak mudah. Hidupnya penuh dengan perjuangan, hidupnya penuh dengan ancaman. Tetapi setelah mereka mempunyai iman kepada Yesus, mereka tidak akan goyah. Karena ia begitu bangga dengan imannya. Dari sini kita harus mempunyai kebanggaan akan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu yang menjadi landasan kekuatan pribadi kedua rasul ini. Dalam keadaan diterima atau dalam keadaan ditolak pada saat memimpin, mewartakan, itu tidak menggoyahkan kedua pribadi ini ketika ia mempunyai iman yang dalam kepada Yesus Kristus. Petrus sungguh-sungguh menjadi pemersatu gereja. Maka gereja Katolik sampai saat ini sungguh-sungguh menjaga semangat kesatuan karena kehadiran Santo Petrus sebagai pemimpin, pemersatu. Dari manapun umat Katolik itu berasal, mempunyai kebudayaan yang berbeda, bangsa, bahasa yang berbeda, negara yang berbeda, tetapi tetap dijaga kesatuannya oleh Santo Petrus dan para penggantinya sampai saat ini. Gereja Katolik seluruh dunia itu satu. Selain kudus, Katolik dan Apostolik, tetapi satu. Dipimpin oleh Petrus dan pengganti-penggantinya. Dan Gereja Katolik juga membuka dirinya seperti karya pewartaan Paulus supaya menerima bangsa lain, budaya lain. Itu juga karena keberhasilan pewartaan Paulus. Maka di dalam gereja itu harus bisa menjaga persatuan dan menghargai keragaman, perbedaan. Itu yang harus kita warisi dari kedua tokoh ini. Mungkin secara kecil-kecilan seperti yang hari ini kita peringati, ada beberapa pasutri yang akan memperbaharui janji perkawinan mereka. Saya yakin mereka juga ingin bersatu kalau mereka ini menjadi orang yang membangun gereja kecil, gereja mini, gereja keluarga.
ya, gereja eklesia domestika, itu gereja keluarga. Mereka itu akan mampu menjaga keutuhan kalau mempunyai iman yang sama seperti Santo Petrus, mampu menghadirkan kesaksian hidup seperti Santo Paulus. Dan itulah sebenarnya iman yang harus kita rawat, harus kita miliki. Saling menghargai di dalam perbedaan. Terlebih apa yang kita dengarkan dari dua tokoh tadi, mereka bertekun di dalam doa ketika ada yang menderita, ada yang dipenjara. Kekuatannya itu ada di dalam kehidupan rohani, kehidupan doa. Sehingga Petrus bisa lolos dari penjara karena doa-doa jemaat. Maka gereja itu bukan hebat-hebatan di dalam karya, tetapi karya tidak dilandasi dengan doa, itu menjadi kesombongan. Rapuh, tidak mempunyai akar dasar yang kuat. Maka hati-hati yang bangga dengan karya-karya pelayanan, kurang merawat kebersamaan di dalam hidup doa. Lalu juga Paulus dan Petrus, orang yang mempersembahkan hidupnya sampai berkorban, rela menyerahkan nyawanya, mati raga, tidak mencari kepentingan diri. Bahkan ketika menderita, dia mampu mempersembahkan penderitaannya itu kepada Tuhan Yesus, menyatukan dalam penderitaan Tuhan Yesus. Kalau dalam keluarga ada semangat ini, saya yakin akan bersatu selamat semuanya. Juga di dalam keteladanan dua orang ini diberi berkat untuk menyalurkan rahmat belas kasih Tuhan, pengampunan. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Gereja diberi kuasa melalui para rasul ini, rahmat pengampunan, rahmat belas kasihan untuk mengampuni kelemahan manusia. Ini anugerah istimewa yang diwariskan oleh Yesus kepada tokoh gereja, soko guru gereja, Rasul Petrus dan Paulus ini. Itu juga bisa kita hayati, bagaimana kita mampu menghayati semangat untuk saling memaafkan jika ada kelemahan satu sama lain. Saudara sekalian yang terkasih, hal-hal seperti ini menjadi keutamaan hidup yang patut kita miliki semuanya. Semoga teladan Santo Petrus dan Paulus sungguh-sungguh menjadi semangat iman kita semua. Tuhan memberkati.